Enggak sih, ngidamnya justru dia nggak ngidam aneh-aneh, justru karena lagi PPKM, lagi COVID. Ngidamnya aneh-aneh nggak sih selama ini? Enggak sih, ngidamnya justru dia nggak ngidam aneh-aneh, justru karena lagi PPKM, lagi COVID. Jadi keadaan gini dia di rumah aja terus, nggak ngapa-ngapain, lebih jadi seringin masakin buat aku, masakin buat Rafathar. Paling dia di rumah terus, bosen juga katanya, tapi ya kita juga kan jaga kandungan. Ada pantangan tersendiri kasih untuk makanan, karena kan kalau dilihat dari vlognya Arafi juga makanannya tuh bisa dibilang beraneka ragam seperti itu ngidamnya. Enggak sih, kalau memang makan itu karena giginya dia jadi demen makan aja. Jadi segala makanan tapi yang memang sehat, makanannya yang bisa buat ibu hamil gitu. Tapi dia jadi variasi makan itu bisa masak, jadi bisa masak apa. Jadi kalau ngidam sih tahun ini kayaknya dia nggak ada yang ngidam aneh-aneh sih. Untuk Rafathar sendiri jadi posesif sendiri nggak sih apa? Sapinya nggak apa? Untuk Rafathar sendiri jadi lebih posesif kok, kayaknya kan udah masuk waktu minggu. Ya karena dia Rafathar udah tahu kan udah ada bayi, tapi suka sensitif gitu kalau misalnya dia nanti kalau misalnya kita nggak perhatiin dia suka bilang ya udah nggak sayang lagi sama A gitu. Ya wajar, dia tahu kayaknya mau ada adik, jadi dia tuh suka nyari perhatian gitu. Nah, Nenanginnya gimana? Ya dikasih tahu kalau Rafathar kan sama aja mau anak 1, anak 2, nanti kalau punya anak lagi kan setiap anak kan kasih sayangnya harus seimbang, dikasih tahu pelan-pelan. Tapi Rafathar juga excited juga, dia nungguin adiknya, dia setiap hari suka. Kalau aku malah jarang ngajak ngobrol ke bayinya. Biasanya Rafathar terus ade dipeluk-peluk perutnya, ade nanti cepet ya ketemu sama AA ya gitu. udah nyiapin nama belum sih dari A? Belum, kayaknya nama nanti aja lah, sambil masih nyari-nyari. Mungkin Rafathar juga last minute waktu itu pas udah bayinya udah brojol baru ada namanya. Untuk Mami sendiri tadi kan sempat notice karena sudah tinggal di Lebak Bulus. Itu kenapa sih memutuskan untuk tinggal di sini? Ya karena kan kemarin kita tinggal bareng-bareng di Andara, tapi sekarang karena rumah Andara lagi direnovasi, terus juga ya direnovasi sih, karena direnovasi jadi kebetulan Nisha sama Arik ponakan-ponakan kan udah ada rumah baru. Terus juga kemarin karena direnovasi rumah, mama juga udah deh, mama pengen di Lebak Bulus karena mama juga pengen udah didandanin sama mama, jadinya. Udah berapa persen sih di Andara? Wah, masih lama kayaknya, karena mungkin baru akhir tahun atau awal tahun rumah yang ujung jadi. Terus nanti jadi rumahnya berangsur-angsur di renovasinya, nggak sekalian karena kan kita masih tinggal di situ. Ini balik lagi ke sapi-sapi kurban. Ini kan menarik banget ya, Arafi kan beli sapi yang paling besar segunung kidul. Itu ada cerita tersendiri nggak sih sampai Arafi naikin sapinya? Oh, kalau sapi itu ini baru sekali aku naikin sapi, nggak pernah berani naikin sapi. Jadi sapinya itu jadi ada sama Mbak Elsa teman aku. Jadi dari tahun lalu. Jadi setiap kali mau beli sapi buat tahun depan misalnya, udah dari tahun ini kita udah Booking ya? udah booking supaya kita dapat yang besar, sama supaya dapat harganya juga lebih bersahabat. Jadi ya, kemarin sama si Mbak Elsa itu ada 10 sapi dari Mbak Elsa, jadi 1 ton semua tuh, 10 sapinya semuanya 1 ton, 1 ton 1,1 ton 1,1, sama ada nih yang dari Gunung Kidul 1,350, pernah 1,4, nanti dia turun lagi 1,35 segituan. Ya itu si Bagger ini, jadi ya kan jodoh-jodohan. Memang ini di Gunung Kidulnya katanya sapinya tuh banyak orang yang, karena kan dia menggemburkan sapinya tuh, memelihara sapinya 4 tahun. Memelihara sapinya tuh 4 tahun. Jadi udah selama 4 tahun jadi sapinya itu jadi kebanggaan daerah Gunung Kidul, karena senang gitu ngeliat sapinya besar. Akhirnya kemarin juga udah banyak yang pengen, tapi ya jodohnya sama aku aja gitu. Ya kan kayak gitu-gitu kan jodoh-jodohan. Iya. Kali ini nggak foto sendiri belum? Enggak, karena rame kan, aku takut jadinya. Karena kan abis ini harus pulang lagi. Kalau tahun lalu berani aku potong, tapi tahun ini ya meskipun kita udah swap semuanya, tapi aku nggak
mengurangi resiko lah. Nah, takut kalau pegangin sapi itu kan pasti kita rame-rame takut juga. Karena sapinya kebesaran. Enggak juga, karena kan udah yang Ahli ya? grup jagalnya udah ahli. Untuk pembagiannya di sekitar sini aja atau gimana? Kalau ini kita udah serahin, nanti ada tim tuh paling udah tim udah siapin. Biasanya sih udah ada yang distribusinya udah ada. Arti kurban kali dari Abang Raffi seperti apa? Makna kurban. Sendiri apa sih? Ya kurban ini ya kita kan bisa mengikhlaskan sebagian rezeki kita kalau kita mampu, insya Allah juga nanti ya percaya nggak percaya kalau untuk kurban, untuk sedekah, untuk berbagi pasti ya ada aja nanti akan kembali lagi ke kita. Jadinya ya kalau ada rezeki kita bisa berkurban, mau sapi mau kambing, yang penting keikhlasan kita aja. Mungkin harapan dan doanya untuk tahun depan. Ya mudah-mudahan tahun depan udah nggak covid lagi, nggak pandemi lagi, jadi kita bisa sholat di masjid, bisa kumpul sama keluarga. Kan gini kita nggak bisa kumpul kayak Mama Rita, nggak ada gitu karena dia yaudah deh sapinya kirimin ke rumahnya, jadi dia potong di rumahnya sendiri. Ketemu nenek aku, Mami Popon juga nggak bisa, ketemu keluarga deket nggak bisa, ketemu teman juga sekarang kan ya susah banget dalam kondisi gini. Jadi apalagi kondisi PPKM gini ya, mudah-mudahan PPKM-nya segera kalau udah turun COVID-nya, angka COVID-nya nanti udah nggak PPKM lagi, kita bisa kerja, tetap protokol kesehatan ya bisa lebih baik lah semuanya. Nah, ada rencana nggak sih tahun depan kayak kurban di Andara kan saat rumah udah jadi full gitu? Udah 2 tahun kita nggak kurban di Andara karena lagi COVID. Karena biasanya kita di Andara kan ada tanah kosong, biasanya warga di situ, tapi karena di komplek lagi COVID jadi kita nggak dianjurkan di situ, takut ada kerumunan karena kan banyak warga takut, jadinya kita masing-masing dengan cara masing-masing yang aman. Oke, terakhir Kak, rumah di Andara bakal jadi berapa tahun gitu? Berapa tahun lagi? Belum tahu ya, pengennya secepatnya lah, cuma karena kita bangunnya juga santai, nggak ada deadline, dan juga bangun rumahnya kan ada idealisnya, jadi nggak cepet-cepet, yang penting sesuai dengan apa yang kita mau. Untuk Oke. tahun depan ada rencana mau yang lebih besar lagi atau apa? Apanya? Sapinya? Kalau sapi sih aku nggak pernah niatin pengen besar atau gimana, sedapatnya aja gitu. Kayak ini dapat ya pokoknya yang baik, sapinya yang bagus, yang memang layak, udah seberapa pun ada ya udah kita ambil. Sip. Oke.